Perkenalkan, saya Tanovita Angelina dari S1 Akuntansi Universitas Diponegoro Angkatan 2018. Dan saya merupakan bagian dari tim 2 kuliah kerja nyata Universitas Diponegoro periode 2020-2021. Kuliah kerja nyata merupakan bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat dan berhubungan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Kuliah kerja nyata kali ini bertajuk KKN Pulang Kampung dengan tema Sinergi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dalam KKN Pulang Kampung kali ini, mahasiswa diterjunkan ke daerahnya masing-masing dalam rangka mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah asalnya. Kegiatan ini berlangsung selama 45 hari, dimulai dengan upacara penerjunan pada tanggal 30 Juni 2021 dan diakhiri dengan upacara penarikan pada tanggal 12 Agustus 2021. Oleh karena itu, sebagai bagian dari tim 2 kuliah kerja nyata Universitas Diponegoro kali ini, saya melakukan kegiatan KKN di daerah asal saya, yaitu Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Kelurahan Bugangan, khususnya RT 1, merupakan daerah yang terdiri dari berbagai UMKM. Namun, sangat disayangkan bahwa banyak pemilik UMKM tersebut yang belum menerapkan pembukuan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pagi Pak, mau bertanya, apakah sebelumnya Bapak sudah melakukan pembukuan atau pencatatan transaksi penjualan atau pembelian begitu ke dalam buku batik atau melalui aplikasi begitu Pak? Sementara ini? Iya Pak. Belum sama sekali, cuma awang-awang. Kenapa Pak kalau ya, boleh tahu? masalahnya kan rumit sih. Masalahnya kan ya perlu sih lebih efisien kayak gitu, tapi belum menemukan. Sementara awang-awang sektor. Ya, seperti itu ya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Selain masalah tersebut, UMKM tersebut juga merasakan dampak dari pandemi COVID-19, di mana dagangan menjadi sepi dan tidak seperti biasanya. Pemerintah senantiasa berupaya untuk meminimalisir kasus penyebaran virus COVID-19, salah satunya melalui anjuran penerapan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini perlu dilakukan di semua sektor, termasuk sektor ekonomi. Akan tetapi, masih banyak pemilik UMKM di RT 1 Kelurahan Bugangan yang mengabaikan protokol kesehatan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Apakah UMKM di sini sudah menerapkan protokol kesehatan, Bu? Belum. Ada beberapa yang belum menerapkan protokol kesehatan. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya. Permasalahan tersebut tentunya sangat meresahkan bagi masyarakat. Oleh karena itu, berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada, maka program KKN yang saya susun dilakukan sebagai upaya memecahkan masalah tersebut. Program pertama saya, yaitu pembukuan sederhana Siapik untuk UMKM, dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi masalah pembukuan yang dialami oleh para pemilik UMKM, sehingga para pemilik UMKM tersebut dapat melakukan pembukuan sederhana secara digital untuk membantu memudahkan perhitungan laporan keuangannya. Sementara itu, program kedua saya, yaitu penerapan protokol kesehatan untuk ketahanan ekonomi masyarakat, dilakukan sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat, khususnya para pemilik UMKM, tentang penerapan protokol kesehatan dalam sektor ekonomi. Hal ini memuat protokol kesehatan apa saja yang harus dilakukan oleh para pemilik UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kelurahan Bugangan merupakan daerah yang berpotensi untuk menjadi kawasan industri. Hal ini karena mayoritas penduduk di sini merupakan pemilik usaha-usaha yang bergerak di bidang perdagangan dengan komoditas utama berupa drum bekas, tempat sampah, tong tahu, tempat cuci tangan, pot dari karet ban, dan sebagainya. Daerah ini sering disebut juga Barito karena lokasi berjualan yang terletak di pinggiran jalan Barito. Dahulu, daerah Barito merupakan daerah yang sangat ramai dengan aktivitas jual beli, bahkan sering disebut juga sebagai sentra industri logam atau perkalengan. Namun, karena adanya normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur,
maka banyak kios-kios yang berjualan dipindahkan ke daerah Penggaron dan Pasar Johar Baru. Meskipun demikian, kios-kios yang berlokasi di seberang Sungai Banjir Kanal Timur tidak ikut berpindah. Pangsa pasar yang dimiliki oleh UMKM-UMKM di Kelurahan Bugangan tersebut tidak hanya berasal dari dalam kota, tetapi juga dari luar kota seperti Jakarta, Kudus, dan daerah-daerah lainnya. Industri perkalengan Bugangan ini sudah berdiri sejak tahun 1950-an. Pada saat itu, produksi yang dilakukan masih dalam skala kecil dan hanya diproduksi untuk digunakan sendiri dan dipasarkan di sekitar daerah Bugangan saja. Oleh karena itu, pada masa itu Kelurahan Bugangan belum dikenal luas seperti sekarang ini. Kemudian, pada tahun 1960-an, terjadi modernisasi di daerah ini. Hal ini mengakibatkan bertambahnya unit-unit usaha yang ada, bahkan terdapat juga banyak pendatang dari luar kota Semarang yang bekerja di Kelurahan Bugangan. Pada tahun 1974, diadakan Lomba Sekodia Semarang dan Kelurahan Bugangan mendapat juara pertama, di mana kategori penilaian lomba tersebut didasarkan pada bidang pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan. Selain itu, dalam hal ini Kelurahan Bugangan telah berhasil memproduksi kerajinan berupa kompor yang diberi nama kompor gaya baru. Sejak saat itulah, Kelurahan Bugangan sering disebut juga sebagai Kelurahan Kalengan dan dikenal dengan industri perkalengannya. Apabila dilihat dari sejarahnya, para pemilik UMKM di Kelurahan Bugangan merupakan orang yang memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka melihat potensi atau peluang yang ada dan memanfaatkan barang yang ada di sekitarnya. Mereka mampu memanfaatkan barang bekas dan bahan baku berupa aluminium menjadi barang dengan nilai guna yang tinggi. Program pertama saya yaitu pembukuan sederhana Siapik untuk UMKM yang bertujuan untuk memperkenalkan aplikasi Siapik dari Bank Indonesia kepada para pemilik UMKM sehingga para pemilik UMKM tersebut dapat melakukan pembukuan dengan praktis dan mudah. Program ini berlangsung selama 3 hari secara online pada tanggal 16 Juli 2021 sampai tanggal 18 Juli 2021 melalui grup WhatsApp untuk meminimalisir kontak langsung sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pada hari pertama, terdapat 3 sesi, yaitu perkenalan dan penjelasan singkat, pengiriman leaflet dan video tutorial, serta sesi tanya-jawab. Selanjutnya, pada hari kedua dan ketiga hanya berlangsung 1 sesi, yaitu sesi tanya-jawab terkait permasalahan dan kendala yang ada. Sebagai tindak lanjut, dilakukan juga monitoring secara langsung untuk menilai apakah para pemilik UMKM tersebut sudah memahami penggunaan aplikasi Siapik, dan apabila belum, maka diajarkan secara langsung. Dari hasil monitoring tersebut, para pemilik UMKM secara keseluruhan sudah memahami cara penggunaan aplikasi Siapik. Tetapi ada juga yang masih memiliki kesulitan, di antaranya adalah kesulitan dalam mendownload laporan keuangan. Para pemilik UMKM tersebut sangat antusias dalam mengikuti program ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan secara online melalui grup WhatsApp maupun secara offline pada saat monitoring secara langsung. Melalui program ini, diharapkan dapat membantu mempermudah para pemilik UMKM dalam menerapkan pembukuan pada usahanya.
Program kedua saya yaitu penerapan protokol kesehatan untuk ketahanan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mengajak para pemilik UMKM agar menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan usahanya. Program ini berlangsung selama 2 hari dan dimulai pada tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021. Pada hari pertama, kegiatan berlangsung secara online melalui grup WhatsApp untuk mengirimkan leaflet dan video tentang penerapan protokol kesehatan untuk UMKM. Kemudian pada hari kedua diadakan monitoring untuk menilai apakah para pemilik UMKM telah menerapkan protokol kesehatan dan menjelaskan secara langsung apabila ada yang belum menerapkan protokol kesehatan atau memiliki pertanyaan lebih lanjut. Selain itu, pada hari kedua ini juga berlangsung pembagian COVID Kit. COVID Kit yang dibagikan berisi masker 1 kotak, hand sanitizer, sabun cuci tangan, dan leaflet mengenai penerapan protokol kesehatan untuk ketahanan ekonomi masyarakat dan dikemas di dalam paper bag. Tanggapan yang diberikan para pemilik UMKM tersebut sangat positif. Hal ini dapat dilihat melalui tanggapan yang diberikan melalui grup WhatsApp dan pada saat diadakan monitoring. Selain itu, beberapa pemilik UMKM bahkan membuat status di WhatsApp mengenai program ini dan menempelkan leaflet tersebut pada tempat usahanya. Melalui program ini, diharapkan para pemilik UMKM dapat memahami protokol kesehatan apa saja yang harus diterapkan pada tempat usahanya, sehingga dapat meminimalisir kasus penyebaran virus COVID-19. Bagaimana menurut pendapat Ibu mengenai programnya? Apakah bermanfaat? Ya, programnya bermanfaat karena membantu membuat pembukuan jadi lebih mudah dan rapi. Lalu harapan Ibu untuk program ini ke depannya bagaimana, Bu? Harapannya semakin banyak orang yang bisa memakai aplikasi juga. Terima kasih. Bagaimana menurut Ibu, apakah programnya bermanfaat? Ya, menurut saya programnya bermanfaat karena saya jadi tahu protokol kesehatan yang harus diterapkan di warung. Lalu harapan Ibu untuk program ini ke depannya? Harapannya saya semoga kedepannya lebih banyak yang terbantu dengan adanya program ini.